Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu Rahayu. Ya, teman-teman, kali ini kita akan membahas salah satu video yang sangat menarik ya, di mana relawan dan pendukung Pak Jokowi sepertinya sudah habis kesabaran, teman-teman. Melihat Pak Jokowi yang setiap hari selalu disudutkan gitu ya, seolah-olah tidak pernah ada jasa baik dari Pak Jokowi selama 10 tahun memimpin bangsa ini, teman-teman. Sebagai presiden, belum lagi dia jabatan-jabatan publik ya, seperti dia jadi gubernur Jakarta, terus wali kota Solo, seakan-akan enggak ada baiknya gitu ya di mata kalangan kaum ini gitu ya. Salah satunya ya kaum banteng lah, kaum inilah Anies lah dan sebagainya gitu ya. Ya itulah salah Jokowi, apa-apa salah Jokowi ya, karena kubu mereka kalah gitu di Pilpres ya, ingin meraup simpatisan massa dengan cara menjatuhkan seperti itu gitu ya, dengan cara menjelekkan Pak Jokowi ya. Kok bisa ya kerjaan mereka hanya cuman bisa mencaci maki, terus Jokowi tiap hari gitu ya dihina gitu ya. Apa memang benar ini pekerjaan yang dibayar oleh sponsorship mereka gitu ya? Itu ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita mulai, teman-teman, kita juga ada perkumpulan YouTuber ya, YouTuber pendukung Jokowi. Jadi kita akan nanti bertemu, teman-teman, bersama Pak D gitu ya. Itu memang benar-benar YouTuber yang tanpa bayaran ya, teman-teman. Kita salah satunya Sirait Media. Banyak lagi gitu ya. Di situ kita mau berangkat ke Solo ketemu Pak Jokowi ya. Itu ada beberapa YouTuber, salah satunya Opung Parbela, terus Bang Agri ya, terus Banyuwangi Official ya, Agri Fanani ya, terus Viko Himpong yang jauh-jauh dari Sulawesi ya, AR Mahfud, Farm Project, dan Black Menak ya, dan juga DCTV gitu ya. Itu kita ya memang benar-benar real pendukungnya Pak Jokowi dan mau ketemu Pak D gitu ya ke Solo, dan sebentar lagi akhir bulan ini ya direncanakan untuk bisa ketemu gitu ya. Jadi buat teman-teman pencinta Sirait Media yang benar-benar ikhlas ya, mohon dukungannya juga, mohon supportnya juga ya teman-teman ya, karena kita tidak dibayar, tidak disponsorin, hanya meminta ataupun ya melihat dukungan kalian aja gitu ya. Jadi kita akan berangkat dari YouTuber ini, YouTuber Jokowi ya, untuk ketemu di Solo gitu ya. Jadi kita juga sangat membutuhkan, karena kita YouTuber Jokowi yang miskin gitu. Ya miskin ya, tapi mencintai gitu ya. Itu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman Sirait Media yang mau mendukung, boleh dukung ya di sini gitu ya, dengan ya membantulah perjalanan kita sampai biaya-biaya, karena kita nggak ada budget gitu ya. Ya gitulah ya teman-teman, tidak kayak YouTuber yang seberang gitu, yang di apa sponsori oleh brand-brand gitu ya. Kita tidak, teman-teman. Jadi ya kita memang murni
untuk mendukung kinerja dan melawan hoax gitu ya. Ya kan, kita murni gitu untuk itu gitu, dan nggak dibayar sama sekali sama Pak Jokowi. Jujur nggak pernah kita ketemu sama Pak Jokowi, tidak pernah gitu. Dan ini hanya teman-teman yang ya solidaritasnya aja gitu ya. Jadi tidak memaksa juga gitu. Bisa oh ini nanti dia menagih-nagih. Kalau memang kalian loyal buat kami, ya monggo gitu untuk mendukung atau meringankan biaya kami pas go to ke Solo gitu ya. Itu teman-teman bantu. Nanti juga kita ada jumpa fans ya, bukan fans sih menurut saya ya, jumpa dengan teman-teman penonton yang nantinya akan yang berada di Solo dan di Jogja gitu ya. Jadi buat teman-teman yang ada di Jogja dan di Solo monggo, atau yang mau ada di Jakarta nanti monggo, nanti kita akan kasih tahu schedule-nya gitu ya. Tapi jadi buat teman-teman dukung kami ini untuk keberangkatan ini. Memang kita kolekan gitu ya, YouTuber ini kita kolekan. Jadi kalau kalian mau berbagi dan membantu perjalanan kami untuk bisa bersilaturahmi kepada Pak Jokowi, ya boleh scan QRIS ini gitu ya, atau rekening yang terpampang di situ ya. Itu aja mungkin pengumuman hari ini teman-temannya di video ini. Mohon dukungannya sekali lagi. Kita rencana berangkat di akhir bulan ini teman-teman ya. Oke, mari kita simak dulu video berikut ini. Rekan seangkatan Joko Widodo buka suara terkait tudingan ijazah dan skripsi Presiden ke-7 Republik Indonesia di UGM adalah palsu. Dikutip dari Tribun Jogja, salah satu rekan Jokowi yakni Frono Jiwo buka suara. Ia mengaku merupakan teman kuliah Jokowi sejak tahun 1980 dan wisuda tahun 1985. Frono menegaskan tampilan ijazah milik Jokowi yang dituduh palsu itu sejatinya serupa dengan miliknya. Pihaknya menegaskan semuanya sama, kecuali nomor kelulusan ijazah dari universitas dan fakultas. Sementara soal skripsi, Frono mengatakan seluruh mahasiswa satu angkatan Jokowi menulis menggunakan mesin ketik. Lalu untuk sampul dan lembar pengesahan hingga penjilitan dilakukan di percetakan. Ia mengatakan bukti Jokowi adalah lulusan Fakultas Kehutanan UGM saat dirinya melamar kerja bersama ke PT Kertaskraf Aceh. Namun Frono mengatakan Jokowi tidak lama bekerja di perusahaan tersebut lantaran Iriana Jokowi tidak betah tinggal di. Apa boleh buat, dia sudah terpilih sebagai presiden dengan segala akal bulus yang terjadi, didukung oleh orang-orang kuat ya, sedemikian rupa, dan mungkin ya karena Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita, diizinkanlah dia menjadi presiden ya sampai 2 periode. Tetapi presiden dengan ijazah palsu itu sungguh memalukan, memuakkan, dan menjijikkan. Ya, terus terang saya katakan, ini memenuhi apa yang dimaksud dengan kategori perbuatan tercela. Benar nggak Bang DHL? Ya, sebagaimana pasal 7A ini memenuhi syarat untuk diimpeach. Tapi berhubung dia sudah tidak jadi presiden lagi, kita sudah berusaha mengimpeach dia pada waktu itu. Saya pernah jadi ketua KPU DKI, di mana tahun 2012 saya turut menerima langsung berkas pendaftaran calon gubernur DKI Jakarta. Salah satunya adalah Pak Jokowi. Saya juga turut menerima berkas pendaftaran calon presiden di tahun 2014 sebagai komisioner KPU Pusat. Jadi dari 2 peristiwa itu saya ini saksi pelaku bahwa setelah memeriksa dokumen pencalonan, bahkan sampai verifikasi lapangan, termasuk membuka akses bagi publik untuk mereka menyampaikan komplain, sanggahan, atau masukan terhadap seluruh dokumen pencalonan calon presiden. Dan dari seluruh proses itu, KPU memutuskan tanpa keraguan bahwa seluruh dokumen yang diajukan calon presiden, termasuk calon presiden Jokowi, memenuhi syarat atau asli. Ya, sebetulnya terhadap tuduhan Bambang Trimulyono dan pihak-pihak lain yang turut mengamplifikasi bahwa mereka menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu atau tidak asli, itu sebetulnya bukan soal ijazah. Mereka
hanya ingin membuat kacauan saja. Mereka ingin membuat Indonesia itu gaduh. Jadi Bambang Tri dan kawan-kawan sebetulnya tidak ingin Indonesia tenang. Apa saja dipersoalkan, termasuk ijazah Pak Jokowi yang sudah jelas-jelas terverifikasi dari seluruh pihak itu adalah asli. Para anak abah memang mudah banget termakan berita hoax. Kalian sudah lihat artikel editan ini? Artikel yang berjudul Wapres Gibran, pemerintah tidak sengaja memakai dana haji, tidak berdosa. Dan piti-piti seperti ini 2 hari terakhir nongol terus di beranda gua. Salah satunya konten Al-Bahri 30. Dan yang komentarnya, entah apalah yang ada di pikiran pemilihnya. Lu pikirannya kemana? Termakan berita hoax, ampun. Terus ada lagi, pendapat anak kecil memang kayak begitu. Jawabannya sesuka hati. Wapres on, lu yang on. Mungkin Pak Gibran jadi wapres juga nggak sengaja. Gua juga nggak sengaja baca komenan dari Ibu Oon. Ibu Oom. Ratusan triliun dapatnya beginian. Daripada 16% dapat pendukung kayak Edwin gini. Jadi ya anak-anak abah, berita yang berjudul Wapres Gibran, pemerintah tidak sengaja memakai dana haji, jadi tidak berdosa adalah hoax alias tidak benar. Yang lebih parahnya lagi, berita tersebut adalah berita hoax pada tahun 2020 ketika wakil presidennya Ma'ruf Amin. Jadi diambil dari berita hoax, dirubah foto wapresnya, dirubah tanggalnya, diedit seolah-olah itu artikel media online. Jadi ayolah sadar, wahai Al-Bahri 30, bilangin juga ke teman-temanmu anak abah yang lainnya. Ayolah sadar, mau sampai kapan percaya berita-berita beginian? Pak Jokowi, apakah kalau Demokrat berada dalam koalisi, partai-partai koalisi itu bisa menerima kehadiran kami? Beliau menjawab, ya bisa, karena presidennya saya. Tapi itu terus terang merupakan pertanyaan saya, karena melihat realitas hubungan Ibu Megawati dengan saya belum pulih. Jadi masih ada jarak, masih ada hambatan di situ. Tapi saya pikir karena yang mengajak Pak Jokowi dan kalau Demokrat berada di dalam untuk kebaikan, why not? Kemudian ini saya ceritakan sebagai bagian dari kebenaran, saya tidak pernah mengajukan kepada Pak Jokowi cawapres dari Partai Demokrat. Tidak pernah. Termasuk yang disebut-sebut AHY. Dulu banget aku pernah buat story ini di IG 5 Februari 2024. Nih hafalin muka-muka orang-orang ini yang menikmati kekuasaan atas ketimpangan yang ada. Narasi sekarang adalah jangan bawa sentimen pilpres, kita juga berhak bersuara. No. Karena suara kalian kemarin ya penyebab terjadinya kekacauan hari ini. Paham? Jadi saya dendam, saya bilang, saya manusia, saya bukan nabi boy. Coba di komen, siapa lagi nih 02 voters yang koar-koar dari dulu? Coba, ayo. Sekalipun pemilu mau diulang 100 kali, 1000 kali, 1 juta kali pun, gue akan tetap memilih 02. Apa? Takut kembali ke era Orde Baru lagi? Nggak punya kebebasan bersuara, sampai-sampai harus beli rompi anti peluru. Kalian aja itu pelaku perampasan kebebasan bersuara orang lain. Orang lain yang berbeda pendapat dan berbeda pilihan dengan kalian, kalian anggap salah dan kalian paksa harus sependapat dengan kalian. Dari zaman Pilpres, perkara beda pilihan saja, kalian merendahkan, mengkerdilkan, menghakimi, melaknat, dan mengharamkan orang-orang yang berbeda pilihan dengan kalian. Beda pilihan, buzzer. Beda pendapat, buzzer. Cair. Nggak usah ngomongin kemunduran demokrasi kalau kalian sendiri tidak bisa menerima dan menghargai perbedaan pendapat dan pilihan orang lain. Kebayang kalau negara ini dipimpin oleh orang-orang semacam kalian yang maha benar itu. Apa jadinya orang-orang yang ingin bersuara berbeda pendapat dengan kalian?
Bisa-bisa negara ini lebih kejam dari era Orde Baru. Ya, udah nggak mempan itu yang namanya rompi anti peluru. Karena mungkin orang-orang yang berbeda pilihan, beda pendapat, dan ingin bersuara, itu bisa-bisa langsung dikasih tiket ke neraka. Nah, sekarang giliran kawan-kawan deh. Kawan-kawan Sirait Media, tuliskan komentar di bawah ya. Kasih tahu pendapat kalian tentang isu ini ya. Jangan lupa share juga video ini ke teman-teman kalian supaya makin banyak yang tercerahkan gitu ya. Kita diskusi di kolom komentar ya teman-teman. Yuk kita tukar pikiran dan juga bantu klik tombol subscribe ya teman-teman, karena harus mendukung. Saya juga ada rencana akan berangkat bertemu dengan Pak D ya untuk mendengarkan itu. Teman-teman nanti bisa support apa yang harus disupport ya teman-teman, karena itu sangat membutuhkan sekali gitu. Kita bukan YouTuber yang didukung oleh, disponsori oleh brand dan sebagainya, enggak. Kita hanya YouTuber ya biasa aja gitu, tapi mencintai kinerja Pak Jokowi. Itu aja dari saya Leonardo Sirait teman-teman, dan juga teman-teman ingat pesan saya. Jangan mau diadu domba, jangan mau dipecah belah, karena NKRI harga mati. Bye bye. Yo, Jokowi lovers in the house, yo. Yo, selamat datang di pasukan Jokowi. Kita lawan hoax, jangan coba tipu kami. Banyak tuduhan, kami ini buzzer. Kami gak minta beras, apalagi ditransfer. Ini adalah pasukan garis keras, pendukung setia gak berharap beras. Sempat kena tuduhan dapat transferan, disindir komika yang gak dapat jabatan. Jokowi, 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 Jokowi. Opung Parbela katanya kawennya guru gembul. Tetap solid walau dihujat gak bakal tumpul. Banyuwangi official kirim baju biar dimaafin. Tetap loyal meski sindiran datang makin-makin. Adri Fanani paling tua tapi cerdas. Pengalaman luas bukan ngomong doang keras. Egar Mahmud teriak setiap hari. Ketawa melulu bikin vibes tetap happy. Pasukan garis keras tetap solid. Gak butuh transfer, kita gak licik. Lawan hoax kita tetap asik. Pendukung setia selalu epic. Rinaldi SB diem aja males respon, tapi tetap stay cool. Langsung jawab kalau di telepon. Di CTV 84 paling sigap. Re-upload Parbela, geraknya cepat tanggap. Farm project kalem tapi banyak gimmick. Kelihatan slow tapi kontennya selalu unik. Sirait Media, Batak tapi periang. Loyalitas tinggi tetap jalan gak bakal hilang. Vicky Himpong, musisi tampan dari Manado. Nada tinggi, skill tajam kayak belati Edo. Gak cari jabatan, gak butuh transferan. Tetap teguh dukung meski sering disinggung orang. Pasukan garis keras tetap solid. Gak butuh transfer, kita gak licik. Lawan hoax kita tetap asik. Pendukung setia selalu epic. Terima kasih kepada semua pendukung kami, hingga akhirnya bisa bertemu Pak Jokowi. Semoga Tuhan membalas kebaikan semuanya, dimurahkan rezeki dan panjang usia. Terima kasih kepada semua pendukung kami, hingga akhirnya bisa bertemu Pak Jokowi. Semoga Tuhan membalas kebaikan semuanya, dimurahkan rezeki dan panjang usia.